Sebagai ahli waris atas nama Des mewakili keluarga, rencananya hari ini pencairannya mau melalui rekening gaji apa rekening pribadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah mau mampir di channel ini dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, saya di sini mau sedikit share aja pengalaman tentang kasus penipuan yang dialami oleh istri saya. Kejadiannya sendiri itu terjadi sekitar tanggal 30 November tahun 2022. Waktu itu posisi saya lagi di tempat kerja, sedangkan istri saya lagi di rumah, dia lagi WFH. Nah, pas lagi asik WFH itu, tiba-tiba HP-nya bunyi, ada chatting di WhatsApp dari nomor yang nggak dikenal. Dia ngakunya bernama Dr. Andes IP, pegawai BKD Taperum. Nah, isi chatnya kira-kira kayak gini, saya bacain aja ya. Assalamualaikum, selamat siang. Apa betul ini S, keluarga atau ahli waris dari almarhumah OK, pensiunan SDN bla 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 bla. Mohon izin, saya Bapak Dr. Andes IP dari kantor BKD. Saya diutus langsung menghubungi Bapak Ibu untuk menyampaikan masalah dana taperumnya. Beliau menerima dana taperum melalui Taspen sebesar 7.588.000. Nah, istri saya balas tuh, Waalaikumsalam Pak, maaf saya baru buka HP. Nah, terus dia ngelanjutin tuh, untuk proses pencairan dana taperumnya hari ini akan dibantu oleh Bapak Dr. Andes BU selaku Kepala Divisi Taspen D, katanya. Nomor HP-nya dikasih tuh sama dia. Ngomong-ngomong ini nama, nomor HP dan tempat itu sengaja saya sensor ya buat privasi. Nah, oke, lanjut kan dibalas tuh sama istri saya. Oh iya Pak, alhamdulillah. Nah, dia langsung tuh intinya nyuruh langsung nelpon ke nomor yang dia kasih tadi. Nah, istri saya dengar kabar begitu ya seneng lah ya, dan sampai di situ tuh istri saya nggak naruh curiga sama sekali ke si Dr. Andes IP itu, orang yang ngaku namanya Dr. Andes IP itu. Ya malah istri saya sempat terharu juga gitu kan, sampai bilang alhamdulillah katanya, mama biarpun udah nggak ada ya masih bisa ngasih rezeki buat anaknya, sampai kayak gitu bilangnya. Nah, kenapa istri saya bisa percaya gitu aja? Jadi yang pertama itu dia pendahuluannya meyakinkan. Jadi tanpa dikasih tahu atau tanpa nanya terlebih dahulu, dia udah tahu nama dari istri saya. Bahkan nama panggilannya, karena kebetulan nama panggilan istri saya sama nama aslinya itu ya beda gitu, agak nggak nyambung. Tapi dia tahu nama panggilan istri saya. Itu kan cukup meyakinkan ya. Dan yang kedua, dia juga banyak tahu tentang data-data tentang ibu dari istri saya, ibu mertua saya. Jadi dia tahu nama ibu dari istri saya siapa, kerjaannya dulu PNS, guru, terus dia juga tahu tempat ngajarnya, dan dia juga tahu kalau ibu mertua saya itu udah meninggal ya, udah almarhumah. Ya kan meyakinkan gitu. Ya karena data-data yang dia sebutin itu emang bener adanya gitu, nggak ada yang keliru sama sekali, bener adanya data-data yang dia sebutkan itu benar. Ya jadi dia memposisikan dirinya itu sebagai benar-benar pegawai BKD dengan bekal informasi-informasi yang valid itu. Nah, yang bikin saya heran dan saya sangat-sangat saya sayangkan itu kenapa gitu ya data-data seperti ini bisa tersebar dengan mudahnya ke orang-orang yang nggak punya niat baik gitu, yang punya niat jelek, bisa tersebar ke orang-orang jahat. Kenapa gitu? Nah, lanjut habis chatting itu langsunglah istri saya nelpon ke nomor yang dikasih tadi. Ya intinya mau ngobrolin masalah pencairan dana taperum yang dia sebutkan tadi. Nah, untungnya nih pas mulai ngobrol-ngobrol di telepon, istri saya itu dikasih curiga.
Alhamdulillah ya. Jadi ya istri saya mulai mencium aroma-aroma yang mencurigakan. Nah, apa itu? Pertama itu suara dari orang yang dia telepon itu bergema atau menggaung gitu. Jadi kayak dia itu ada lagi di satu ruangan sempit, nggak banyak orang juga. Jadi suasananya itu kedengeran hening gitu. Kalau misalnya dia emang orang kantoran betulan, harusnya kan suasananya itu suasana kantor ya. Kayak ada orang ngomong lah, atau ada suara orang lagi ngetik lah, atau apa, ya nggak hening-hening amat gitu. Nah kalau ini nggak, dia suasananya hening, terus suara orang yang diteleponnya itu menggema. Nah karena mulai curiga, akhirnya istri saya inisiatif buat ngerekam. Jadi percakapannya itu direkam. Nah rekamannya mari kita dengerin bareng-bareng. Yuk kita dengerin. Dengan Pak Indro mengenai dana taperum almarhumah. Jadi di sini sebagai ahli waris atas nama desa mewakili keluarga, rencananya hari ini pencairannya mau melalui rekening gaji apa rekening pribadi. Nah kedengeran kan suaranya itu hening gitu, kayak dia lagi ada di satu ruangan yang tertutup sempit dan nggak ada orang. Lanjut. Gaji siapa? Ya boleh melalui rekening gaji almarhumah atau boleh melalui rekening pribadi deh. Rekening pribadi aja ya, pakainya rekening. Baik, boleh sebentar saya siapkan alat tulis dulu deh ya, sebentar. Totalnya tadi sudah disampaikan Pak belum? Sudah ya, berarti sudah dijelaskan tadi sama Pak Indro ya. Dana taperumnya sebesar Rp7.588.000 deh ya. Iya. Oke, di bank mana rekeningnya deh? Silakan. Di Bank BCA, Bapak. BCA ya, atas nama Oke, nomor rekeningnya 62, saya ulangi ya. Ya. Betul, Pak. Ini BCA-nya ada pinjaman di bank apa tidak deh? Pinjaman di bank. Ya, maksudnya ada ansuran, ada pinjaman gitu, tidak ada? Oh, nggak ada, Pak. Alhamdulillah deh ya. Oke, saya takutnya nanti dana taperum cair langsung dipotong ansuran gitu. Oh, enggak. Transaksi terakhir BCA-nya tanggal berapa deh? Hari ini sih, Pak, tadi. Hari ini atau bulan ini ya? Ya. Penarikan apa nabung transaksinya? Transfer sih, Pak. Penarikan ya, baik. Saldo terakhir masih ingat supaya nanti tidak ada selisih dengan dana taperumnya deh. Saldo saat ini? Ada, Pak, bisa dicek, ada mobile banking. Iya, maksudnya ya di saldo saat ini diperkirakan? Iya. Diperkirakan ada berapa? Iya, betul deh ya. Ini supaya nanti tidak ada selisih dengan dana taperumnya dari Tasdem. Nah ini salah satu ciri yang mencurigakan juga ya. Dia sampai nanya saldo gitu, buat apa gitu kan. Kita lanjut. Ada 6,9. Diperkirakan aja. Ada 6 jutaan. Sekitar 6 jutaan ya. Berarti nanti kalau taperumnya sudah masuk diperkirakan sekitar 13 jutaan gitu lebih gitu ya. Ya, jadi alasannya dia nanya saldo biar nanti kalau udah masuk itu ketahuan gitu istilahnya. Padahal kan kalau misalnya dia mau transfer ya tinggal kasih bukti transfernya aja gitu ya, tinggal foto atau screenshot gitu kalau misalnya dia pakai mobile banking. Nah ini nanya saldo nggak jelas gitu, buat apa. Kita lanjut. Baik, silakan siapkan alat tulis untuk mencatat kode pencairan taperum dan kode referensinya dari Taspen ya. Nah, jadi ini nanti tinggal diaktifasi melalui ATM BCA ataupun melalui ATM bersama. Jika mana nanti aktivasinya sudah sukses di ATM, sudah berhasil, sudah ada kertas yang keluar, itu artinya dana taperumnya sudah masuk secara otomatis tanpa ada potongan meskipun Rp1.000 deh. Ya, sudah paham ya?
Oke, sudah siap alat tulisnya ada? Sudah, Pak. Oke, ditulis ada ya, kode pencairan taperum. Ya. Nah, karena ini ada 2 kode ya, supaya nanti di ATM tidak ketukar ya. Jadi ditulis kode pencairan taperum. Nah, ini ciri yang paling mencurigakan nih. Katanya dia nanti mau ngasih 2 kode. Pertama kode pencairan, yang kedua kode referensi. Terus juga nanti dia minta kita aktivasi di ATM. Nah, ini nih yang paling fatal ya. Nah, kalau perkiraan saya sih nanti kayaknya dia bakal nyuruh kita pergi ke ATM. Terus kita digiring untuk ke buka menu transfer. Nah, terus kita masukin kode apa tadi, kode yang dia sebutin tadi, kode referensi sama kode pencairan. Nah, kayaknya sih kode referensinya itu dia masukin nomor rekening dia, terus kode pencairannya itu jumlah yang mau dia tarik dari rekening kita. Makanya tadi di awal dia nanya jumlah saldo sisa berapa. Nah, jadi seolah-olah kita dibikin nggak sadar gitu bahwa kita itu mau digiring buat transfer ke dia. Makanya dia tadi nyuruh aktivasinya itu di ATM. Jadi pas nanti kita ke ATM, kita digiring buat buka menu transfer. Nah, terus di menu transfer itu kita disuruh masukin 2 kode, yaitu kode referensi sama kode pencairan, yang mana menurut perkiraan saya itu kemungkinan adalah nomor rekening dia, terus kode yang lainnya itu ya saldo yang mau dia tarik dari rekening kita. Kenapa dia harus nanya saldo kita dulu di awal tadi? Ya biar dia bisa memperkirakan gitu uang yang mau dia tarik dari rekening kita itu berapa. Jadi kalau misalnya saldo kita ada 5 juta, ya dia pasti ngasih nomor kode, alih-alih kodenya itu, ya di bawah itu misalnya 43212121. Pasti ya kayak gitulah. Dan angkanya itu nggak mungkin bulat ya. Jadi ya kayak semacam kode aja gitu. Padahal itu nominal buat transfer ke dia. Nah, ini makanya di sini kita harus hati-hati ya. Kalau misalnya emang dia mau transfer, ya tinggal kasih aja gitu kan bukti nomor rekeningnya, tinggal foto atau screenshot, kirim ke kita. Udah jadi bukti transfer, nggak usah pakai kode-kode. Dan emang setahu saya buat pencairan dana segala macam gitu-gitu ya nggak ada lah istilah aktivasi di ATM segala macam. Jadi kalau nunggu transferan ya tinggal minta aja bukti transfernya, tinggal difotoin atau di screenshot gitu. Kalau misalnya pakai m-banking nggak usah pakai kode-kode segala macam, itu nggak ada itu cuma ya itu memang modus penipuan sih. Oke, kita lanjutin. Nah, di sini mungkin dia lagi ngobrol sama temennya nih. Nah, terus tiba-tiba tadi mati. Nah, akhirnya ditelepon lagi lah istri saya. Ya, assalamualaikum. Bukan ya? Iya, ada ya. Iya, Pak. Iya, tadi mati lampu deh. Oke, sudah siap alat tulisnya? Mati lampu katanya. Iya. Ini lah tulis kode buat apa ya, Pak ya? Gimana? Itu kodenya Nah, untuk apa? alhamdulillah ya di sini istri saya udah mulai curiga. Maksudnya udah makin curiga gitu ke si penipu ini. Kode untuk, jadi ini saya jelaskan dari sini ya. Kode pencairan taperum ini dan kode referensi nanti yang diberikan dari pihak Taspendes itu untuk pencairan dana taperumnya. Jadi nanti jika mana aktivasinya sudah sukses, sudah berhasil, sudah ada kertas yang keluar dari mesin ATM, apakah itu nanti melalui ATM BCA atau ATM bersama, itu artinya pencairannya sudah sukses, sudah berhasil.
Jadi nanti tinggal cek saldo deh. Jadi aktivasinya ini tidak dikenakan biaya meskipun Rp1.000. Paham deh? Enggak, aktivasi biasanya kan kalau transfer langsung sampai Pak ke rekeningnya. Ya, itu kalau bukan dana taperum deh. Betul, betul. Saya juga paham. Saya juga mengerti deh. Saya tahu. Saya juga sering transfer kok. Saya juga sering terima transfer. Tapi kalau dana taperum itu... Nah, ini ya tanda-tanda juga kalau dia itu penipu. Jadi waktu korbannya itu istilahnya mulai pinter lah ya. Ya nadanya mulai tinggi gitu. Ya kayak apa ya, kayak semacam ngancem gitulah. Ini mau nggak duitnya gitu. Padahal ya dia lagi berusaha buat nipu. Beda deh, jadi tinggal aktivasinya nanti. Ini mau diterima tidak ini? Saya tanya dulu. Lah, kok jadi kayak gini sih? Gimana? Kok bapaknya jadi kayak gini? Maksudnya kayak gini gimana? Iya, maksudnya kok tadi nanya mau diterima apa enggak? Ya iyalah, kan tadi ada katanya biasanya kalau transfer, ya saya mengerti, saya tahu. Saya juga kan sering transfer deh. Nah, mulai nyolot kan dia. Dia mulai kesal kali ya bahwa korbannya itu pinter lah istilahnya. Iya, kan kalau terima doang nggak usah Dari ATM. pihak BKD juga kan tadi menyampaikan dana taperum, bukan gaji biasa, bukan pemberian dari keluarga. Iya kan? Kenapa harus konfirmasi ke ATM ya penerimaannya? Sekali lagi saya ingetin, nggak ada pakai kode-kode apapun itu, nggak ada. Jadi kalau mau ditransfer ya tinggal transfer aja gitu, tinggal kasih bukti transfernya di foto atau di screenshot kayak gitu, nggak usah pakai kode-kode. Jadi jangan percaya kalau misalnya ada yang mau transfer tapi suruh aktivasi di ATM terus masukin kode. Jangan percaya, itu penipu. Kenapa harus? Ke ATM untuk menerimanya. Kan Bapak tinggal transfer aja, ya. Ibu, adek saya, ini pencairannya melalui aktivasinya melalui ATM. Boleh melalui ATM BCA ataupun ATM bersama. Itu loh. Jadi makanya kalau mau diterima silakan dicatat. Kalau tidak mau diterima ya tidak usah, tidak apa-apa, tidak masalah. Gimana? Halo. Ya. Dan akhirnya teleponnya ditutup sama si penipu tadi. Ya mungkin dia berharap ini kali ya, istri saya itu nelpon balik bilang, "Pak, iya saya mau gitu-gitu." Tapi akhirnya istri saya alhamdulillah ya dikasih perlindungan sama Allah. Dikasih sadar gitu bahwa yang nelpon tadi itu ya penipu gitu. Ya alhamdulillah ya, biarpun nggak jadi dapat uang 7.588.000 ya, tapi seenggaknya istri saya nggak ketipu gitu, nggak ditipu orang. Ya pesan saya sih hati-hati ya buat penonton semua, buat kita semua. Kalau misalnya ada orang yang bilang kita dapat hadiah atau mau transfer ke kita, tapi harus ada aktivasi dulu ke ATM dengan harus memasukkan kode referensi dan kode pencairan segala macem. Apalagi sampai dia nanya nominal di ATM kita, saldonya itu berapa, ya jangan percaya. Kemungkinan besar itu penipu, jadi kita jangan terlalu cepat tergiur lah ya sama modus-modus begitu. Terus hati-hati juga, kita itu jangan mudah percaya sama orang yang gak dikenal. Karena penipu zaman sekarang itu makin canggih,
makin pinter, jaringannya itu makin luas, dan dia bisa tahu data-data kita. Jadi dia perbekalan dia buat nipu kita itu lebih lengkap, lebih komplit. Jadi ya kita bisa percaya gitu aja gitu. Dan mungkin itu aja yang bisa saya share. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.